Mau santri tambah beras lemes kata orang tua. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba untuk mengurai masalah ini terkait tentang masalah bid'ah. Pembahasannya tidak lepas daripada bid'ah, karena bid'ah kemudian aliran-aliran yang dianggap sesat dan aliran-aliran yang dianggap baik. Maka Kiai Hasyim Asy'ari memberikan sebuah hadiah, yaitu beliau mengarang kitab yang disebut dengan Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk membentengi daripada masyarakat atau pengikutnya agar suatu saat nanti jangan sampai tersesat. Nah, di sini beliau mengutip daripada ungkapan Syekh Al-Alamah Muhammad Waliyuddin Asyibsyiri di dalam Syarah Arba'in Nawawi, yang sering digunakan oleh mereka-mereka yang mudah menyalahkan orang lain tetapi tidak tahu kejelasannya seperti apa. Maka di sini akan dikupas sak bener iki sing dikatakan bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan, ini sakjane piye to? Kok tidak ini bid'ah, al bid'ah tu finnar misalnya, ya kan? Apa al bid'atu dolalatun, ya kan? Wa kullu dolalatin finnar, yaitu bid'ah itu menyesatkan dan setiap perkara yang menyesatkan pasti finnar, ada atau masuk ke dalam neraka. Di sini ada sebuah hadis yang sering dikutip, man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa'alaihi laknatullah. Barang siapa yang menciptakan sesuatu yang baru atau membantu seseorang menciptakan sesuatu yang baru, fa'alaihi laknatullah, maka baginya atau wajib baginya mendapatkan laknatnya Allah. Di sini muncul sebuah persoalan biasanya. Persoalan yang ini, maksudnya piye? Apa terus ketika kita membuat sesuatu yang baru itu lantas kita dilaknat oleh Allah? Sejauh mana pengertian ini? Maka di sini dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengutip daripada Syekh Muhammad Waliyuddin Asyibsyiri di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Yang dimaksud di sini dikatakan wa dakhala fil hadisi al-uqudu al-fasidah, akan yang rusak, perjanjian yang tidak disadari oleh sebuah syariat, itu yang disebut dengan hadasan, sesuatu yang baru. Contoh misalnya, sekarang ini dalam sebuah bisnis itu banyak bisnis-bisnis era modern yang kalau kita tidak hati-hati justru kita malah masuk ke dalam pemahaman yang keliru. Contoh, sebenarnya kalau dalam sebuah akad itu kan ada yang namanya, yang penting daripada orang yang klien ataupun yang melayani itu tidak dirugikan, atau dalam akad jual beli itu artinya orang yang membeli dan orang yang menjual tidak dirugikan, atau dalam hutang piutang yang dihutang tidak keberatan. Maka muncul sistem baru, salah satunya misalnya membuat sebuah acara yang namanya bisnis MLM atau piramida. Mungkin sampai pernah dengar ya. Jadi dengan modal yang sangat sedikit maka bisa menguntungkan yang sangat besar sekali. Tapi dijadikan sebuah kesepakatan. Sampai taruhlah uang 1 juta. Nanti sampean akan mendapatkan keuntungan berpuluh-puluh juta. Gimana caranya? Sampean harus cari orang. Cari orang agar apa? Orang itu membayar kepada Anda. Sehingga untuk mendapatkan 150 juta sampean akan mencari orang yang jumlahnya 150 kan. Kalau misalnya nominalnya adalah 1 juta untuk 1 orang. Kemudian 150 itu nanti satu di antara mereka atau semuanya itu berharap juga akan mendapatkan 150 juta.
maka cari terus, sehingga orang yang berada di atas ataupun pendaftar yang pertama ini yang diuntungkan. Nah, ini kan akad baru, dimana pada zaman dulu itu tidak ditemukan. Tetapi setelah dianalisa, ini yang dirugikan adalah kelompok yang paling terakhir, yang suatu ketika akan menjadi sebuah korban, akan menjadi korban. Ini akad baru. Tidak cukup kita mengatakan apa istilahnya mutawatir kan. Jadi yang penting kan ridho, kamu ikhlas, Anda ikhlas, ya tidak bisa juga. Loh kenapa? Karena ikhlas kita terpaksa. Contoh dari hutang piutang, kita tidak bisa misalnya rental ini disamakan dengan bank. Kalau bank itu kan, katakanlah bank itu kan bunganya sekitar 10%. Kalau internet itu bisa 50%, bahkan bisa ratusan persen itu. Kok bisa terjadi? Ya karena bunganya melebihi daripada modalnya. Kamu hutang 1 juta, 1 bulan kalau misalnya tidak dilunasi itu mana 100.000. Kalau 1 tahun menjadi 1 juta, kan 100%. Tidak cukup kita mengatakan bahwasanya kita kan sama-sama ridho. Secara hukum nasional atau secara hukum negara atau secara hukum positif ini bisa dibenarkan karena apa? Terjadi sebuah kesepakatan. Akan tetapi ada pihak yang dirugikan, ya kan? Ada pihak yang dirugikan, di mana pihak itu dengan sangat terpaksa harus setuju karena apa? Butuh dengan uang itu. Inilah yang disebut dengan bid'ah, menciptakan sebuah tradisi baru yang bertentangan dengan syariat. Nah, sahabat harus paham. Di sini dikatakan al-uqud al-fasidah, yaitu akad-akad yang rusak. Dan akad-akad kalau kita berbicara dengan akad itu banyak. Misalnya akad perjanjian. Akad itu kan perjanjian, mengikat antara satu orang dengan orang yang lain, entah itu dalam akad jual beli atau akad perdamaian atau akad pernikahan, di mana pihak sang istri itu korban. Itu bisa terjadi, dan ini dikatakan bid'ah. Kemudian wal hukmu ma'al jahil wal jawari, atau menghukumi dengan tingkat kebodohan.